Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwinanda Yogi Ferani, nomor absen 31 dari kelas 10 Multimedia C. Saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Pertama-tama, yang harus kita ketahui adalah apa itu mitigasi bencana, apa itu bencana, apa itu permukiman, dan apa itu kebakaran. Yang pertama adalah, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sumber tersebut berasal dari Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang kedua, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Yang ketiga, apa itu pemukiman? Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Yang keempat, apa itu kebakaran? Kebakaran adalah api besar dan merusak yang mengancam kehidupan manusia, kehidupan hewan, kesehatan, dan atau harta benda. Yang selanjutnya adalah masalah yang harus dipecahkan. Pertama, mengapa listrik dapat menyebabkan bencana kebakaran? Yang kedua, proses terjadinya kebakaran di permukiman. Dan yang ketiga, bagaimana cara dan solusi untuk mencegah kebakaran di daerah permukiman itu sendiri. Kita masuk dalam pemecahan masalah yang pertama. Mengapa listrik dapat menyebabkan bencana kebakaran? Beberapa penyebab kebakaran di daerah permukiman seringkali disebabkan karena arus listrik. Apakah listrik bisa menyebabkan kebakaran? Tentu saja bisa. Banyak sekali kasus kebakaran terkait instalasi listrik dipicu oleh terjadinya korsleting listrik. Namun sebelumnya, apa itu korsleting listrik? Korsleting listrik adalah suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Dan berikut ini adalah beberapa penyebab dari korsleting listrik. Penyebab yang pertama ialah pemasangan instalasi yang tidak benar atau tidak memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL. Penyebab yang kedua adalah penggunaan atau pengoperasian perlengkapan atau pemanfaatan listrik yang tidak benar, tidak memenuhi standar atau tidak bertanda NSNI. Penyebab yang terakhir adalah pemanasan lebih karena beban atau arus lebih atau overload maupun hubungan pendek yang mengakibatkan kerusakan instalasi kabel. Kita beralih menuju permasalahan yang kedua, yaitu proses terjadinya kebakaran di permukiman. Proses terjadinya kebakaran di daerah permukiman biasanya diawali oleh kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang menimbulkan korsleting listrik dan berujung timbulnya api. Dan berikut ini adalah beberapa kebiasaan tersebut. Yang pertama, menumpuk kabel dalam satu stop kontak. Yang kedua, membuat sambungan kabel yang tidak rapi. Yang ketiga, tidak menggunakan alat atau komponen listrik yang standar. Dan yang terakhir, lupa mengecek instalasi listrik secara berkala. Nah, semua kebiasaan itu dapat menyebabkan korsleting listrik, menimbulkan percikan api. Kemudian percikan-percikan kecil itu akan mudah menjadi api besar ketika mengenai barang yang mudah terbakar. Menuju ke permasalahan terakhir atau permasalahan yang ketiga. Bagaimana cara dan solusi untuk mencegah kebakaran di permukiman?
Bencana kebakaran dapat dicegah dengan beberapa cara, namun cara itu haruslah didasari juga dengan kesadaran diri kita sendiri tentang betapa berbahayanya bencana kebakaran ini. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan berikut ini adalah cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut. Cara yang pertama adalah mematikan lampu dan cabut kabel setelah selesai memakai peralatan listrik. Cara yang kedua, tidak menumpuk steker pada terminal listrik. Cara yang ketiga, tidak mengganti sekring pemutus area induk tanpa izin. Yang keempat, rawat instalasi listrik secara berkala. Dengan menerapkan cara-cara sederhana itu saja, kita dapat terhindar dari bencana kebakaran. Namun kembali lagi, semua itu harus didasari juga dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Sekian penjelasan saya tentang materi mitigasi bencana kebakaran di daerah permukiman. Saya Vivi Dwinanda Yogi Ferani, nomor absen 31, kelas 10 Multimedia C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.